Guys, sekarang semua crossbow-nya sudah dipasangi string. Setting string tidak akan mungkin bisa dilakukan jika trigger, kunci pengaman trigger, dan side bridge belum terpasang. Proses pemasangan string memang sangat bergantung pada trigger yang sudah siap pakai dan kunci pengaman trigger yang sudah berfungsi dengan baik. Sesudah string terpasang, langkah utama selanjutnya adalah pemasangan serving. Yang sedang saya lakukan ini adalah pemasangan lilitan serving. Serving adalah lilitan yang sangat penting pada bagian tengah string crossbow. Tujuan dipasangnya lilitan serving adalah untuk membuat bagian string yang kontak langsung dengan latch menjadi licin dan tidak merusak latch serta arrow track. Jika serving dihilangkan, maka trigger jadi sangat keras dan lebih bahayanya lagi, latch akan rusak terkikis oleh string. Lilitan serving saya buat dari senar pancing kualitas bagus yang berukuran 0,8 mm. Senar dililitkan sambil dilabur terus-menerus dengan lem gi agar mengunci dengan string dan menyatu dengan sempurna. Lilitan harus dibuat dengan rapi, rapat, dan berkesinambungan. Lem dilabur secara berulang, sambil sesekali diamplas agar serving tidak hanya tebal tapi juga licin. Lilitan serving adalah bagian yang harus rajin Anda pantau atau Anda perhatikan kondisinya tiap kali berlatih menembak. Hampir semua merek crossbow pabrikan di dunia ternyata memiliki permasalahan yang sama, yaitu serving yang kadang terkelupas. Mau model apapun konsep triggernya, masalahnya tetap sama. Beruntung, Al-Jazari Crossbow membuat string dan lilitan serving dari bahan super kokoh tapi murah meriah, sehingga perawatannya pun tidak menghabiskan banyak uang. Sekedar informasi ya, jika Anda beli crossbow pabrikan dan stringnya rusak, untuk membuat string baru minimal Anda harus menyiapkan uang Rp600.000 dengan waktu pengerjaan yang lumayan lama. Itu pun tidak menjamin hasilnya akan kokoh maksimal. Beginilah cara saya memasang serving pada string crossbow Al-Jazari. Dilakukan secara manual dengan penuh kehati-hatian dan kesabaran. Kenapa serving sangat penting? Ya karena tanpa serving yang bagus, trigger crossbow Al-Jazari tidak akan berfungsi sama sekali. Jadi, bisa disimpulkan bahwa trigger crossbow model Al-Jazari hanya bisa berfungsi jika side bridge sudah terpasang, dan string crossbow sudah dipasangi lilitan serving. 3 elemen ini bersinergi agar bisa menghasilkan satu tujuan, yaitu string yang bisa menembakkan arrow dengan baik dan sempurna. Satu elemen saja dihilangkan, maka akan terjadi gagal fungsi. Unik bukan? Sambil menggarap 4 order crossbow yang sudah masuk antrian sejak lama ini, saya juga menyempatkan untuk menggarap 2 unit crossbow lagi. Satu unit adalah pesanan Bapak Karnirius dari Medan, dan satunya lagi pesanan dari saya sendiri. Jadi, total crossbow yang sedang saya fokuskan untuk bisa segera diselesaikan jumlahnya 6 unit. Kondisi terkini, 2 unit tambahan ini sudah lebih dari 50% progres pengerjaannya. Setelah string dan lilitan serving terpasang, langkah selanjutnya adalah pemasangan instalasi peredam hentakan atau damper. Kerangka damper saya buat dari pipa stainless yang kemudian diisi dengan kayu. Tujuan pemakaian bahan ini adalah untuk menghasilkan kerangka yang ringan, tapi kokoh dan padat di bagian dalamnya. Di edisi kali ini, saya mengupayakan agar posisi nol string benar-benar berdekatan dengan karet damper atau bahkan berhimpitan dengan damper. Agar, selain hentakan bisa semakin diminimalisir, panjang power stroke juga semakin meningkat. Lihatlah, panjang power stroke edisi kali ini adalah 15 inci atau 38 cm. Lebih panjang 1 inci dari batas minimal panjang power stroke untuk crossbow standar internasional. Crossbow dengan draw weight atau berat tarikan tinggi akan sangat sulit dikokang tanpa alat bantu yang namanya rope cocking aid. Maka langkah selanjutnya adalah pembuatan komponen-komponen penyusun rope cocking aid, yaitu katrol berpengait dan handle yang ergonomis. Al-Jazari memiliki konsep produk tersendiri untuk urusan rope cocking aid.
Katrol dan pengaitnya terbuat dari besi, sehingga sangat kokoh, dilengkapi dengan roda nilon yang besar, sehingga tidak merusak permukaan body crossbow saat digunakan. Nah, sesudah semua perangkat telah siap, apakah crossbow sudah langsung bisa digunakan? Tentu saja tidak, kawan. Pembuatan busur tidak boleh langsung tipis, tapi ditipiskan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian. Crossbow yang baru jadi seperti ini sudah umum jika berat tarikannya masih sangat-sangat tinggi dan sulit dioperasikan. Maka dari sinilah pekerjaan terberat saya justru dimulai. Pekerjaan itu dinamakan setting draw weight. Ini adalah babak paling menguras energi dan kesabaran saya. Di tahap ini pula, saya harus berbagi waktu dan pikiran saya. Setelah di video bulan lalu saya ceritakan tentang kondisi ibu saya yang sedang sakit parah, di momen ini akhirnya ibu saya meninggal dunia. Untuk beberapa waktu, saya harus meninggalkan pekerjaan ini dan mengurus pemakaman ibu saya. Oke, kita lanjut ke proses setting draw weight ya. Saya akan menampilkan sedikit gambaran tentang rumitnya proses setting draw weight yang akan saya sederhanakan untuk mempersingkat durasi video. Pertama, busur dihitamkan, agar bagian-bagian yang sudah ditipiskan bisa terlihat lebih jelas dan menghindari ketimpangan antara lengan kanan dan lengan kiri busur. Ketajaman feeling dan jam terbang pengalaman sangat menentukan hasil pengerjaan di tahapan ini. Setting draw weight pasti mengalami bongkar pasang unit secara berulang. Ditimbang, dibongkar, ditipiskan, dirakit lagi, ditimbang lagi. Jika masih terlalu keras, maka dibongkar lagi, ditipiskan lagi, begitulah seterusnya, sampai ketemu di angka yang diharapkan. Satu unit crossbow kadang bisa sampai 8 bahkan 10 kali bongkar pasang. Belum lagi jika terjadi insiden busur peyang atau pincang, masalah akan jadi lebih rumit lagi. Jika sudah ketemu di angka ini, saya bisa bernafas lega karena power segini sudah cukup ideal dan wajar. Tapi jika terjadi overpower seperti ini, maka kegiatan bongkar pasang secara berulang niscaya akan terjadi.
Tidak semua orang mampu mengokang draw weight sekeras ini, walaupun sudah dibantu dengan rope cocking aid. Maka busur harus dibongkar, dihitamkan lagi, dan ditipiskan pada bagian-bagian tertentu secara hati-hati. Nah, sekarang angka draw weight-nya sudah lebih wajar, bukan? Untuk para pemesan yang saya yakin fisik mereka mampu mengokang crossbow dengan draw weight tinggi, saya mengupayakan agar crossbow untuk mereka adalah crossbow dengan draw weight maksimal. Misalnya unit yang satu ini adalah unit yang nantinya akan saya kirimkan ke seorang perwira TNI di Jakarta. Karena secara umum fisik TNI adalah fisik yang terlatih dan terbiasa dengan latihan berat, maka saya yakin kalau draw weight segini enggak akan jadi masalah bagi beliau. Yuk kita saksikan bersama bagaimana saya mengokang unit ini dan melakukan uji coba tembak ke balok kayu menggunakan arrow patah tanpa poin.
Lihatlah, arrow buntung ini menancap sempurna dan masuk sangat dalam ke balok kayu walaupun arrow buntung dan tumpul. Luar biasa bukan? Sekarang, saya akan mencoba menimbang untuk mengetahui berapa kilogram berat unit crossbow ini. Saya mulai dari crossbow B. Berat crossbow B adalah 4 kilogram. Saya lanjutkan ke crossbow C. Berapakah berat unit crossbow C? Berat crossbow C adalah 4 kilogram juga. Lanjut ke crossbow D. Ayo kita lihat berapa kilogram berat crossbow D. Oh, ternyata crossbow D beratnya 4,2 kilogram. Lebih berat 2 ounce dibandingkan crossbow lainnya. Mungkin ini karena ada bagian-bagian yang belum saya koreksi. Untuk saat ini, crossbow sudah bisa dinyatakan selesai. Tinggal pewarnaan saja. Tapi, tentu saya harus melakukan pengujian tembak dulu, minimal di jarak 40 meter, untuk memastikan kesempurnaan kinerja crossbow buatan saya sebelum dikirim ke para pemesan. Apalagi, pada edisi kali ini saya mendapat kehormatan untuk mengerjakan pesanan dari salah satu perwira tinggi TNI di Jakarta, tepatnya di Kostrad. Tentu saya ingin memberi yang terbaik karena beliau sudah pernah beli crossbow saya sebelumnya. Nah, sedangkan yang 2 unit susulan ini adalah pesanan dari Pak Karnirius di Medan dan satunya lagi pesanan dari saya sendiri. Oke pemirsa, saksikan episode berikutnya yaitu sesi uji coba tembak semua unit crossbow ini. Hanya di channel YouTube Al Jazari Official. See you guys. Thank you for watching.